Setiap tahun di Jepang, satu ikan tuna bisa terjual dengan harga yang bikin dunia tercengang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Kamera-kamera media selalu hadir. Sorak-sorai bergema di pasar ikan Tokyo dan headline-nya selalu sama, tuna termahal di dunia. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah semua ini benar-benar tradisi, atau sebenarnya hanya strategi marketing licik yang disusun dengan sangat rapi? Inilah kisah di balik lelang tuna paling mahal di dunia, tempat di mana tradisi, bisnis, dan gengsi bercampur menjadi satu drama bernilai miliaran. Sejak dekade 1930-an, Jepang sudah dikenal sebagai negara dengan konsumsi ikan tertinggi di dunia. Di antara berbagai jenis ikan, tuna sirip biru, bluefin tuna, menempati posisi paling istimewa. Tradisi lelang tuna dimulai di Pasar Tsukiji, pasar ikan paling terkenal di Tokyo, yang setiap tahun mengadakan lelang perdana pada awal Januari. Disinilah para pedagang, restoran, dan bos-bos sushi ternama bersaing untuk mendapatkan ikan pertama, simbol keberuntungan dan kemakmuran di tahun baru. Namun, di balik suasana tradisional itu, ada sesuatu yang jauh lebih modern, strategi pemasaran kelas dunia. Setiap kali lelang berlangsung, media Jepang dan internasional selalu hadir. Kamera televisi menyorot ikan berukuran raksasa, wartawan mencatat harga yang memecahkan rekor. Tahun 2019, seekor tuna 278 kg terjual lebih dari 3 juta dolar AS, setara 45 miliar rupiah. Siapa yang membeli? Seorang pengusaha restoran sushi ternama bernama Kiyoshi Kimura, yang juga dijuluki Raja Tuna Jepang. Ia sudah dikenal karena berulang kali memenangkan lelang dengan harga fantastis. Tapi, apakah ia benar-benar mau membayar semahal itu demi ikan? Atau ada tujuan lain? Menurut para analis ekonomi makanan di Jepang, fenomena ini bukan sekadar tradisi. Harga tinggi itu tidak selalu soal kualitas ikan, tapi nilai publisitas yang dihasilkan. Bayangkan, setiap kali Kimura memenangkan lelang, namanya langsung muncul di seluruh media dunia. Restoran miliknya, Sushi Zanmai, dipromosikan gratis oleh semua jaringan berita internasional. Ia tahu betul, dengan membakar uang miliaran rupiah di depan kamera, ia sebenarnya sedang membeli iklan global tanpa bayar biaya iklan. Inilah yang disebut strategi marketing paling licik tapi jenius. Lelang di pasar Toyosu tidak sembarangan. Setiap tuna dibekukan dan diberi label lengkap, asal laut, berat, dan kualitas daging. Pembeli biasanya tidak mencicipi, mereka hanya melihat potongan kecil di ekor dan menilai warna dagingnya. Tapi menariknya, harga tinggi sering muncul bukan karena kualitas terbaik, melainkan karena momen lelang perdana tahun baru. Para pengusaha berlomba bukan demi keuntungan, tapi demi gengsi dan eksposur. Karena itulah, semakin besar harga lelang, semakin besar pula liputan medianya. Sebagian masyarakat Jepang menganggap ini adalah tradisi positif, simbol semangat awal tahun dan penghormatan terhadap laut. Tapi sebagian lainnya mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar budaya, atau sudah jadi pertunjukan yang dimanfaatkan demi uang? Kritikus kuliner menyebut fenomena ini sebagai tuna show business. Bahkan beberapa nelayan merasa harga fantastis ini justru menyesatkan persepsi publik, karena tidak semua tuna bernilai semahal itu. Tuna yang dijual di restoran biasa mungkin hanya seharga beberapa juta rupiah per ekor, bukan miliaran. Popularitas lelang tuna juga punya efek domino. Semakin banyak orang tergoda untuk menangkap tuna sirip biru, spesies yang kini terancam punah. Organisasi Konservasi Laut mencatat, populasi tuna sirip biru menurun hingga 90% sejak tahun 1970-an. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia dan Filipina terus memasok tuna untuk ekspor. Ironisnya, nelayan kecil di Asia Tenggara hanya mendapatkan sedikit bagian dari keuntungan miliaran itu. Setiap kali kamera menyorot ikan raksasa di lantai lelang, yang diuntungkan bukan cuma pemenang, tapi juga pasar Toyosu itu sendiri. Semakin banyak liputan, semakin besar daya tarik wisatawan. Lelang tuna akhirnya menjadi spektakel ekonomi, bukan sekadar jual beli ikan, melainkan atraksi yang dirancang agar dunia terus membicarakannya. Dan disitulah letak kecerdikan Jepang, mengubah seekor ikan menjadi ikon global marketing yang nilainya tak ternilai. Jadi, ketika kamu membaca berita, tuna termahal di dunia, tahun depan, ingatlah, di balik daging merah itu, tersimpan kisah tentang gengsi, uang, dan strategi marketing paling licik di dunia kuliner. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like,
share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah di balik fenomena dunia laut berikutnya.